Kita sering merasa hidup ini seperti lomba maraton tanpa akhir yang semuanya terasa serba cepat dan sibuk. Tapi apa jadinya kalau kita melambat sejenak? Apa jadinya kalau kita memilih untuk menikmati setiap momen? Di video kali ini kita akan bahas untuk mengenal apa itu slow living dan filosofi hidup yang bisa membuat kamu lebih damai dan bahagia. Kalau kamu mau tahu caranya, tonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir video ini akan membagikan langkah-langkah praktis untuk memulai slow living, meskipun kamu punya jadwal yang super sibuk. Mungkin di antara kalian tidak tahu apa sih sebenarnya slow living itu? Slow living adalah gaya hidup yang menekankan pada menjalani kehidupan dengan lebih santai, sadar, dan penuh perhatian terhadap momen saat ini. Filosofi ini berfokus pada kualitas daripada kuantitas, dengan tujuan mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan, dan menikmati kehidupan sehari-hari secara lebih mendalam. Slow living bukan berarti hidup lambat secara harfiah. Ini tentang melambatkan ritme hidup kita yang sering terlalu cepat. Ini tentang mengambil waktu untuk sadar, menikmati momen, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau kamu menerapkan konsep hidup slow living. Yang pertama adalah kesehatan mental. Slow living bisa membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Dengan melambat, kita memberi ruang untuk bernapas dan berpikir lebih jernih. Misalnya, saat kita hidup terlalu cepat, otak dan tubuh kita cenderung stres. Slow living memberi kita waktu untuk berhenti dan meriset mental kita yang bermanfaat untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua, hubungan sosial. Kita jadi punya waktu lebih untuk benar-benar hadir saat bersama keluarga atau teman tanpa terganggu oleh pekerjaan atau ponsel. Misalnya, ketika kita menjalani hidup dengan ritme yang lebih lambat, kita lebih bisa hadir dalam interaksi sosial. Kita bisa benar-benar mendengarkan dan berbagi momen bersama orang terdekat. Yang ketiga, produktivitas yang berkualitas. Ini mungkin terdengar aneh. Dengan melambat justru kita bisa lebih fokus dan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Slow living tidak hanya soal waktu luang, tapi juga tentang menjadi lebih fokus. Ketika kita berhenti dari aktivitas yang terburu-buru, kita dapat memberi perhatian penuh pada pekerjaan dan menyelesaikannya lebih efisien. Yang keempat adalah keseimbangan hidup. Kamu bisa menemukan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai, seperti hobi atau sekadar menikmati waktu sendiri. Dengan menurunkan kecepatan hidup, kita memberi diri kita waktu untuk mengejar hal-hal yang benar-benar memberi kebahagiaan seperti berkebun, melukis, atau berolahraga. Nah, selain banyak manfaatnya, slow living juga memiliki beberapa prinsip. Dengan prinsip ini menerapkan slow living tidak akan disalahartikan. Berikut beberapa prinsip slow living. Prinsip yang pertama, sadar dan hadir di momen sekarang. Contoh kecilnya adalah menikmati makanan dengan penuh perhatian tanpa terburu-buru, atau berjalan santai di taman sambil mengamati sekitar. Slow living mengajarkan kita untuk benar-benar hadir di setiap momen. Ini berarti menikmati hal-hal kecil seperti makan atau sekadar berjalan dengan kesadaran penuh, yang meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan. Prinsip yang kedua, minimalisme. Kurangi barang-barang yang tidak diperlukan dan fokus pada apa yang benar-benar membawa kebahagiaan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengurangi kekacauan fisik dan mental. Dengan lebih sedikit barang, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti waktu bersama orang-orang yang kita cintai atau waktu untuk diri sendiri. Prinsip yang ketiga, hidup dengan prioritas. Fokus pada hal-hal yang paling penting bagi Anda, seperti kesehatan, keluarga, dan kebahagiaan pribadi. Slow living menuntut kita untuk merenung dan menetapkan prioritas, menghindari tekanan sosial atau pekerjaan yang tidak perlu, dan memberi ruang untuk hal-hal yang paling berarti. Setelah kita tahu apa manfaat dan apa prinsipnya, di antara kalian masih bingung bagaimana cara untuk memulai menerapkan gaya hidup slow living. Berikut beberapa penjelasan caranya. Cara yang pertama yaitu, atur rutinitas pagi. Mulailah hari dengan aktivitas yang tenang, seperti membaca, meditasi, atau menikmati secangkir kopi tanpa distraksi. Dengan rutinitas pagi yang tenang bisa memberi kita energi dan fokus yang lebih baik untuk menghadapi hari. Cara yang kedua adalah decluttering atau merapihkan. Bersihkan ruang kerja atau rumah dari barang-barang yang tidak diperlukan. Dengan menyederhanakan ruang fisik kita, kita juga menyederhanakan pikiran kita.
Ini memberikan lebih banyak ruang untuk berpikir dan merasa lebih bebas. Cara yang ketiga yaitu kurangi distraksi digital. Gunakan fitur Do Not Disturb di ponsel atau atur waktu khusus untuk memeriksa media sosial. Penggunaan ponsel dan media sosial yang berlebihan bisa membuat kita merasa stres dan terhubung dengan dunia luar secara terus-menerus. Mengurangi waktu digital memberi kita kesempatan untuk lebih fokus pada diri sendiri dan dunia nyata di sekitar kita. Cara yang keempat adalah luangkan waktu untuk alam. Berjalan-jalan di taman atau berkebun untuk merasa lebih dekat dengan alam. Alam memiliki dampak menenangkan yang luar biasa. Luangkan waktu untuk berjalan-jalan atau berkebun dan rasakan manfaatnya untuk kesehatan mental dan fisik. Cara yang kelima adalah jadwal dengan kesadaran. Jangan terlalu padatkan jadwal harian. Beri ruang untuk istirahat. Salah satu prinsip slow living adalah memberi diri kita waktu untuk beristirahat. Jangan biarkan diri terjebak dalam jadwal yang penuh, beri ruang untuk rehat dan me time. Nah, itu dia beberapa penjelasan yang sudah diberikan dalam video ini. Cobalah untuk menerapkan gaya hidup slow living agar hidup tidak terasa cepat berlalu. Mulailah dari hal-hal kecil yang mungkin bisa kamu lakukan di salam kehidupan, karena slow living bisa diterapkan oleh siapapun dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk orang yang sangat sibuk sekalipun. Jadi, slow living bukan hanya tentang melambat, tapi tentang menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih fokus, dan lebih menikmati momen. Kalau kamu punya tips atau pengalaman tentang slow living, kamu bisa share di kolom komentar dan jangan lupa like video ini dan subscribe untuk lebih banyak konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di informasi singkat selanjutnya.